Iya. Ini Jogja harus ada. Betul. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Saya baru saja mengikuti pra-peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman yang menyangkut tentang penahanannya Raden Mas Triyanto Prastowo yang ada di kasus tanah di Keraton Yogyakarta. Langsung saja saya dengan pengacaranya atau advokatnya Mas Yusuf Ahmad dari LBH Sabu Jagat. Selamat berjumpa Mas Ya, Ahmad. selamat siang, selamat Mas pagi Yusuf. semuanya. Ya. Gimana sidangnya hari ini seperti apa Mas? Alhamdulillah hari ini adalah kesimpulan yang pada intinya kita sama-sama dari pihak pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan pada pagi ini. Ya. Tapi poin kesimpulannya adalah kemarin waktu pengambilan keterangan saksi, Ya. saksi dari penyidik, saksi ahli, dan ada saksi dari pihak Keraton Paneterismo. Ya. Di situ ada hal yang menurut kami nanti keputusan di tangan majelis hakim. Ya. Menurut kami adalah sangat tidak prosedural. Oh. Satu, Ya. alat bukti pertama atau alat bukti yang berkaitan dengan kwitansi, nota, tanda terima, dan lain sebagainya yang berkaitan 378 itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, Ya. tidak ada mensre di situ, niat jahat tidak ada. Oh. Nggak ada, Pak. Lalu orang datang sendiri ngasih ucapan terima kasih sendiri, Langsung ditahan. masa langsung dinyatakan saya ditipu sama si A. Ah. Saya terima kasih sama si saya terima kasih tak kasih uang Pak, terima Ya. kasih tak bantu saya kan. Ya. Terus saya katakan dia penipu. Oh. Lebih Iya. kan nggak masuk ini logika kita. Iya. Maka dari itu ini saya berharap majelis hakim bisa kooperatif dalam menentukan putusan pada hari Jumat nanti. Yang berkaitan dengan pra peradilan ini harapan kami tetap ini tidak sah dan batal demi hukum. Ya. Begitu Artinya saja. Mas Triyanto itu ketika ditahan di Polda itu dia datang sendiri ya? Datang dia. Artinya tidak ada anunya karena dijemput atau paksa gitu. Oh seperti tidak itu. datang. Oh. Kita antar di sana. Waktu itu teman-teman yang antar. Waktu itu saya belum yang antar langsung teman-teman Oh, dari gitu ya. kawan-kawan saudara diantar langsung. Ya. Ya intinya itu tadi ya. Alat bukti permulaan nggak ada. Alat bukti permulaan nggak ada kok bisa menetapkan status tersangka. Ya. Keputusan ada di tangan hakim yang mulia pra peradilan pada sidang di Pengadilan Negeri Sleman. Ya. Kira-kira begitu ya. Terakhir Mas, Ya silakan. harapan Anda seperti apa ini? Harapan saya secara pribadi ini bisa diputuskan dengan seadil-adilnya. Ya. Sebagaimana dengan proses-proses yang memang tidak selayaknya untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dan keputusan ada di tangan majelis hakim. Ada di tangan hakim tunggal pra peradilan. Dan saya berharap hakim juga kooperatif. Dan saya yakin hakim punya keyakinan tersendiri untuk memutuskan nanti pada hari Jumat keputusan Ya. pra peradilan. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Tapi ini mumpung ada Mbah Sri Samin, saya sekalian mau bertanya ini. Ini menurut Anda dari sisi adat seperti apa Mas? Begini, yang pertama kali yang kita harus taati sebagai bangsa Indonesia, mekanisme hukum di dalam sebuah perkara, rekonstruksi hukum. Pertama, upaya hukum, yaitu pra peradilan. Yang kedua, yaitu diprioritaskan secara hukum perdata. Yang ketiga, baru hukum pidana. Nah, dalam hal ini upaya hukum pra peradilan pertama dari pihak Polda itu caranya brutal. Kenapa? Oh ya. Undangannya adalah undangan minta keterangan. Oh. Nah, kemudian istirahat. Setelah jam istirahat ditangkap dengan hanya terpaut jam di tanggal hari yang sama. Ini sudah cacat hukum. Nah, yang kedua, alat bukti di dalam sidang pra peradilan itu mestinya ada, tapi alat buktinya tidak ada. Ya. Alat bukti dan barang bukti beda. Nah, sedangkan alat buktinya tidak ada, sehingga dari pihak Polda, Pak Mul itu memaksakan
sehingga menggunakan cara abuse of power, justitia in absentia, Oke. yaitu semena-mena. Ya. Ini yang tidak boleh. Maka beliau, Raden Mas Trianto, ini adalah niat baik, bukan unsur penipuan, tetapi dari pihak Aditya ini memberi ucapan terima kasih, tapi dibuat playing victim, dibuat framing seolah-olah penipuan. Ya, terakhir Pak. Ya. Tadi Anda menyebut itu Polda melakukan secara brutal. Itu seperti apa itu? Kebrutalannya itu seperti apa? Oh ya, itu tadi cara menetapkan atau cara menangkap, ya, cara menetapkan, mempertersangkakan itu tidak sesuai dengan prosedural hukum. Lompat-lompat. Nah ini. Jadi Tidak sesuai SOP gitu ya? iya betul. Oh, oke. Jadi lompat-lompat. Oke. Masa datang dimintai keterangan, kemudian ditangkap. Ini kan beda judul. Ya. Penangkapan dengan minta keterangan udah beda judul. Ya. Oke, Demikian. terima kasih Pak Sri. Nanti lain kali kita akan bertemu lagi. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.